Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfika Trismawati. Saya berasal dari sekolah SMPN 1 Arjasari, kelas 8I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku novel yang telah saya baca yang berjudul Sang Alkemis. Baik, mari kita mulai resensi buku novel yang telah saya baca, mulai dari judul. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, judul dari buku novel ini adalah Sang Alkemis. Penulisnya yaitu bernama Paulo Coelho dan diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Pusat. Kita lanjutkan kepada tokoh dan sifatnya. Pada tokoh di cerita buku novel Sang Alkemis ini terdapat 9. Yang pertama adalah Santiago. Ia adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi, lalu tidak pantang menyerah, tetapi dia sering ragu terhadap keputusannya sendiri. Lalu yang kedua itu ada Raja Tua atau Raja Salem. Namanya juga udah keren ya, Raja, dan sifatnya pun keren loh. Si Raja Salem ini memiliki sifat yang bijak tetapi misterius. Lalu yang ketiga yaitu perempuan peramal. Perempuan peramal bisa dibilang dapat meyakinkan ramalannya itu dan dapat dipercaya. Yang keempat itu tokohnya bernama Sang Alkemis. Sang Alkemis ini memiliki sifat yang tenang tetapi tegas. Lalu yang kelima yaitu Fatimah. Fatimah adalah seorang perempuan yang memiliki sifat setia dan perhatian. Lalu yang keenam adalah pedagang kristal. Pedagang kristal ini memiliki sifat yang bijak. Lalu yang ketujuh adalah pencuri. Pencuri ini namanya juga ada pencuri, dia memiliki sifat yang licik dan jahat. Lalu yang kedelapan adalah pemimpin karavan. Pemimpin karavan ini memiliki sifat yang disiplin. Yang terakhir itu adalah si orang Inggris. Karena di dalam bukunya itu tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja negara asalnya. Jadi si orang Inggris ini memiliki sifat yang obsesinya itu tinggi ketika ada sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi dia tuh bisa sangat terobsesi sekali. Baik, mari kita lanjutkan ke latar ceritanya. Karena latar cerita itu dibagi 3 dan latar yang ada pada novel ini hanya ada 2, jadi mari kita sebutkan. Latar yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat pada cerita Sang Alkemis ini yaitu yang ke-1 kota Andalusia, Tangier, Oasis, dan piramida Mesir. Lalu latar suasananya itu adalah ada rasa ragu, sengsara, nyaman, gigih, jatuh cinta, lalu tidak pantang menyerah dan bahagia. Dan tema pada cerita ini yaitu seorang laki-laki pengembala domba yang ingin mengejar takdirnya di piramida Mesir. Pada cerita ini dibagi menjadi 2 bagian. Maka kita mulai dulu dari bagian 1. Nah, pada bagian 1 ini menceritakan ada sebuah anak laki-laki yang bernama Santiago, yaitu seorang pengembala domba yang tinggal di kota Andalusia, Spanyol. Nah, dia itu di Andalusia itu tinggalnya di tempat di gereja kosong yang sudah tidak layak huni lagi karena ada bagian gerejanya itu kayak ada yang bolong gitu, kayak atapnya itu tuh sudah bolong. Lalu di depan rumah tinggalnya atau gerejanya itu terdapat satu buah pohon sycamore. Nah, ada sewaktu-waktu si Santiago ini mimpilah dia dalam tidurnya. Mimpinya itu dia dibawa ke piramida Mesir. Piramida Mesir itu jadi sama seorang kayak ditarik gitu bahwa di sini tuh ada harta karun. Nah, karena mungkin Santiago memikirnya itu benar atau apa, kaget atau kayak kalau mungkin ini benar ada, pasti bakal mengubah hidup aku gitu. Nah, jadi dia langsunglah bergegas ke seorang wanita peramal atau perempuan peramal.
Nah, disitulah dia diramal bahwa ternyata memang benar nyatanya mimpi itu ada gitu. Jadi harta karunnya itu ada gitu di piramida Mesir itu. Nah, karena pertamanya itu sama si Santiago ini mau dibayar, tapi dia menolaknya. Malah dia meminta per 10 harta karunnya. Jadi kalau udah ketemu, aku minta nih per 10 harta karunnya. Nah, setelah itu dia juga malah tiba-tiba diramal. Jadi dia ketemu dengan kakek tua atau raja tua bertemu kayak tiba-tiba random gitu ketemu, dan dia pun sama diramal oleh si kakek tua ini. Dan menurut kakek tua ini juga memang benar nyatanya harta karun itu emang ada. Tetapi bedanya dengan perempuan peramal tadi atau wanita peramal tadi, si raja tua ini mah hanya meminta per 10 dombanya. Karena menurut raja tua itu, jika kita meminta harta atau sudah menjadikannya kepada orang lain, atau orang itu udah ini buat aku ya atau gimana, itu kayak untuk menghilangkan rasa untuk memilikinya gitu. Nah, ucap si raja tua itu, pertamanya si Santiago ini merasa kayak ragu masa harus meninggalkan domba-dombanya gitu, sedangkan dia tuh udah merasa kayak saudaranya sendiri gitu, apa-apa itu sama dombanya gitu, nggak ada orang lain karena dia hidup sama domba-dombanya itu. Nah, lalu dia pun sudah memikirkan dengan matang-matang. Akhirnya dia pun mengiyakan permintaan raja tua itu atau membalas budinya gitu ya. Nah, dia datanglah bertemu dengan raja tua itu dan memberikan per 10 dombanya itu yang telah dinyanyikan sebelumnya. Nah, dan per 10 dombanya, dan sisanya itu dijual oleh Santiago untuk ongkos perjalanan ke piramida Mesir. Nah, yaitu sudah punya gitu, udah punya ongkos, udah dombanya udah aman, udah dikasih ke raja tua itu. Dan pada momentum itu pas dikasihnya per 10 domba Santiago ini, raja tua ini juga mengakui bahwa dia itu seorang seorang raja Salem. Jadi dia mengakui bahwa dia itu seorang raja Salem. Pertamanya tuh si Santiago kayak merasa ragu, masa sih gitu. Dan ketika beri batu kompas, bisa dibilang seperti batu kompas lah ya, jadi itu sebagai petunjuk, misalnya di dalam hatinya ingin aku harus belok ke kanan atau ke kiri. Nah, dia tinggal memegang batu kompasnya itu. Jadi ada dua, kalau yang kanan bergerak berarti ini benar, iya, misalnya kayaknya aku harus ke jalan ke kanan nih beloknya, berarti kalau yang getarnya yang kanan berarti iya, kalau yang kiri getarnya berarti tidak, berarti salah gitu, harus ke kiri berarti jalannya. Nah, pada saat itu pun karena dia merasa takjub, gitu, dan dia pun percayalah bahwa raja tua itu seorang raja Salem. Nah, dia pun udahlah persiapannya udah matang banget ya, udah punya batu kompas, lalu ongkosnya sudah ada, jadi dia pun pergilah. Nah, dia itu berhenti dulu di kota Tangier. Kota Tangier ini rata-rata masyarakatnya itu berbahasa Arab. Nah, tetapi karena si Santiago ini berasal dari Spanyol gitu ya, tiba-tiba ke Arab pasti nggak ngerti gitu, ke kota Tangier ini tiba-tiba orang berbahasa Arab, dan dia hanya sendiri pun nggak ngerti orang Spanyol gitu, orang asing. Nah, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki pemuda Arab. Jadi si Tangier ini tuh ada di Arab, pemuda yang bisa berbahasa Spanyol. Jadi si Santiago ini pun merasa terbantu gitu, kayak ternyata ada orang yang bisa berbahasa Spanyol gitu. Jadi dia pun bisa mengarahkan, jadi dia itu diarahkanlah oleh pemuda Arab ini. Nah, pemuda Arab ini jadi kayak dia tuh udah mempercayainya, karena dia tuh kayak yang tadinya panik atau apa-apa di kota asing, dan tiba-tiba ada orang yang satu bahasa dengan dia bisa gitu. Jadi dia tuh menyerahkan seperti kayak dompetnya, uangnya itu diberikan kepada dia gitu, dipercayai untuk memegangnya. Nah, tetapi si pemuda Arab ini sangat tidak bisa dipercayai ya. Dia malah mengambil uang semua, sedangkan si Santiago, sedangkan uangnya itu kan udah semuanya gitu, yang tadinya tuh mau naik ke transportasi untuk ke kota selanjutnya.
Jadi sama dia gitu yang handle yang ngurusnya itu, tetapi malah malah uang si Santiago ini diambil semuanya.